Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisan ila yaumil qiyamah ma ba'du. Kelas 7 yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita melanjutkan pelajaran kita tentang kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi rasul di bab yang kedua insyaallah taala. Nah, hari ini singkat saja ya, karena nanti jam 9 saya ada undangan ke kantor Kementerian Agama. Jadi ini saya buat mungkin agak ringkas. Nah, dan juga mungkin bisa menghemat kuota kalian, soalnya saya pakai video. Nah, nasab dan keluarga Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu dikaruniai nasab yang paling tinggi dan paling mulia dibagi orang Quraisy. Nah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Bani Kinanah atau Kinanah dari putranya Ismail dan memilih Quraisy min Kinanah dari dan memilih Quraisy dari anaknya Kinanah, kemudian memilih Bani Hashim dari Quraisy, kemudian memilih Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Bani Hashim. Nah, di tabel yang kalian ada di buku kalian, insya Allah di situ sudah dijelaskan nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasabnya bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Sedangkan istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Khadijah. Khadijah itu binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Nah, terjadi pertemuan nasab antara istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kakek beliau yang bernama Qusay. Adapun ayah dan ibunya Rasulullah SAW, mereka juga punya kesamaan nasab. Mereka bertemu di kakek beliau yang bernama Kilab. Jadi kita sudah sebutkan ya, bapaknya Nabi Muhammad adalah Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Sedangkan ibunya Aminah bintu Wahab bin Abdul Manaf bin Zahroh bin Kilab. Jadi ada kesamaan kakek buyutnya yang bertemu di nama Kilab. Nah, terus kemudian Rasulullah SAW mempunyai akhlak yang sangat mulia dan juga mempunyai kaum atau mempunyai keluarga yang sangat dihormati di sisi penduduk Quraisy. Nah, nasab Rasulullah SAW dari bapaknya dan ibunya bertemu kakek moyangnya bernama Kilab, tadi sudah saya terangkan ya. Nah, kenapa kok bisa dihormati di bangsa Quraisy? Karena kakak-kakak beliau ini, mereka keluarga Bani Hashim ini mempunyai jasa-jasa. Salah satunya adalah kakek beliau yang keempat bernama Qusay bin Kilab yang telah membangun Darun Nadwah, dan juga yang kedua mengatur makanan dan minuman bagi jemaah haji, dan yang ketiga menaruh perhatian khusus pada penjagaan pintu. Nah, adapun yang paling menonjol adalah Abdul Muthalib. Di samping melanjutkan menyediakan makanan dan minuman bagi jamaah haji, maka Abdul Muthalib juga punya peran yang sangat penting, yaitu jasanya bagi yang beliaulah yang mampu mengembalikan sumur Zam-Zam yang telah berabad-abad terkubur. Nah, sumur Zam-Zam itu dulu terkubur. Kemudian Abdul Muthalib bermimpi 3 kali dia menggali sumur Zam-Zam di tempat tersebut. Akhirnya Abdul Muthalib memutuskan untuk menggalinya, dan Abdul Muthalib berhasil
mengembalikan atau menggali kembali sumur Zam-Zam yang telah terkubur selama berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun. Nah, oleh sebab itu beliau menjadi orang terpenting karena jasanya beliau tersebut, orang terpenting di wilayah Mekah. Akhirnya tersebarlah ketenarannya di seluruh kabilah dan suku-suku Jazirah Arab. Akhirnya Abdul Muthalib menjadi terkenal dan dihormati, termasuk juga cucu-cucunya ataupun anak-anaknya. Abdul Muthalib ini pernah bernazar ketika beliau mempunyai 10 orang anak, dan beliau tidak akan tahu bahwasanya tidak akan mempunyai anak yang ke-11. Dan beliau bernazar setelah dia selesai menggali sumur Zam-Zam, beliau akan mengorbankan satu anaknya. Kemudian pada saat itu satu anaknya tersebut, ketika sumur Zam-Zam sudah selesai digali, kemudian beliau memberitahukan kepada anak-anaknya yang ke-10 tersebut. Mereka semuanya patuh kepada Abdul Muthalib. Akhirnya Abdul Muthalib ingin melaksanakan nazarnya. Tapi Abdul Muthalib bingung. Kemudian Abdul Muthalib bingung siapakah anak yang akan dikorbankan. Kemudian orang-orang di sekitar Abdul Muthalib mengusulkan Abdul Muthalib untuk datang kepada dukun. Maka dia pun menemui dukun perempuannya tersebut. Sampai di tempat orang tadi, penyamun tadi, dia memerintahkan Abdul Muthalib kemudian untuk mengundi anaknya dengan 10 ekor unta. Kemudian dalam nazarnya tersebut Abdul Muthalib mengucapkan bahwasanya anak-anaknya ini akan diundi. Sebelum sampai ke dukunnya, ada yang terlewat. Sebelum sampai ke dukunnya tadi, Abdul Muthalib ingin melaksanakan nazarnya. Dikumpulkanlah anak-anaknya, kemudian anak-anaknya dimasukkan nama anak-anak tersebut dalam suatu undian. Akhirnya dikocok, keluarlah nama Abdullah. Kemudian Abdul Muthalib sudah bersiap membawa pedangnya untuk menyembelih Abdullah, tetapi Abdul Muthalib kebingungan dan disarankan untuk pergi ke dukun. Dulu tidak ada dukun, pergi ke dukun. Akhirnya dukun tersebut memberikan solusi. Undilah Abdullah dengan 10 ekor onta. Akhirnya diundilah Abdullah dengan 10 ekor onta. Dikocok lagi, keluarnya nama Abdullah. Jika masih keluar nama Abdullah, berarti ditambah 10 ekor onta lagi, kemudian dikocok lagi. Akhirnya ditambah, berarti Abdullah melawan 20 ekor onta ya. Abdullah melawan 20 ekor onta. Dikocok lagi, keluarlah nama Abdullah lagi, ditambah 10 lagi, jadi 30 ekor onta. Dikocok lagi, keluar nama Abdullah lagi, kemudian ditambah 10 ekor lagi, ditambah 10 lagi, sampai jumlah ontanya adalah 100 ekor onta. Jadi Abdullah melawan 100 ekor onta, dikocok, baru keluarlah nama onta. Setelah saat kemudian semuanya bergembira atas hasil undian tersebut. Akhirnya Abdul Muthalib menyembelih 100 ekor onta sebagai ganti nazar dari penyembelihan Abdullah, bapaknya Rasul SAW. Dan akhirnya syariat 100 ekor onta ini juga berlaku di syariat Islam ketika seseorang itu membunuh orang. Kemudian pernikahan bapaknya Rasul SAW.
bapaknya Rasul bernama Abdullah menikah dengan Aminah. Abdullah menikah pada beliau usianya 24 tahun Hijriah. Nah, Abdullah ini menikah, kemudian Abdullah pergi. Setelah beliau menikah, Abdullah pergi ke negeri Syam untuk berdagang. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menakdirkan lain. Beliau Abdullah meninggal di Madinah dan dikuburkan di Madinah pada saat usia beliau masih 25 tahun. Beliau berdagang ke negeri Syam, pas perjalanan pulang beliau meninggal di kota Madinah. Kemudian kelahiran Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dilahirkan di kota Mekah beberapa bulan setelah wafatnya Abdullah, yakni pada hari Senin bulan Rabiul Awal tahun Gajah. Mengapa dinamakan tahun Gajah? Karena pada saat itu terjadi kayak berisik. Karena pada saat itu terjadi invasi pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha dari kerajaan Ethiopia. Dari kerajaan Ethiopia kan sekarang. Kalau dulu namanya itu Habasyah. Nah, Rasulullah SAW lahir pada hari Senin bulan Rabiul Awal tahun Gajah yang bertepatan dengan tahun 571 Masehi. Nah, Rasulullah SAW dilahirkan dalam keadaan yatim dan beliau SAW diasuh oleh kakek beserta ibunya Aminah. Nah, saya kira cukup sampai sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.